Peristiwa 30 September 1965 yang tepat kita peringati hari ini diperingati sebagai hari bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Setelah tragedi itu, sejumlah warga negara Indonesia yang ikut mahasiswa ikatan dinas yang sedang belajar di luar negeri dicabut kewarganegaraannya karena menyatakan tidak setuju dengan pergantian rezim. Mereka diasingkan, bahkan tidak memiliki status kewarganegaraan selama puluhan tahun. 30 September adalah hari yang tak pernah terlupakan oleh Karsidi dan Agung. Karena di hari itu, pergantian rezim terjadi di tanah air dan berimbas pada kehidupan keduanya. Tak lama setelah itu, mereka kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Keduanya adalah mahasiswa ikatan dinas yang dikirim saat pemerintahan Presiden Soekarno dengan cita-cita besar membangun tanah air di saat mereka kembali. Saya ditunjuk untuk dikirim ke luar negeri. Ya, jadi saya ditunjuk waktu itu. Dengan tujuan? Dengan tujuan untuk ini, untuk beasiswa. Yang kemudiannya setelah selesai, kita punya ini kan, seperti perjanjian bahwa setelah selesai kita akan bekerja selama sekian tahun untuk pemerintah. Tapi kemudian ada konsekuensinya, Pak. Artinya sudah tidak bisa lagi pulang ke Indonesia, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Ya, memang lama saya tapi setelah 30 tahun belum bisa pulang ya. Sudah ingin sekali, sudah nggak bisa tertahan lagi ya. Sekali aja saya bisa melihat Indonesia, maaf ya, saya merasa puas, sudah. Biarpun harus mati, nggak apa-apa. Tanah airku Indonesia. Rasa rindu dan nestapa, itu juga yang dirasakan Suhardono, seorang ahli kimia yang juga mantan mahasiswa ikatan dinas. Puluhan tahun merantau ke negeri orang, ia harus kehilangan jejak orang-orang yang dicintainya. Orang tua dan 5 saudaranya telah meninggal dunia di saat ia kembali ke tanah air di tahun 2006. Hampir 40 tahun ia tak kembali, dan selama itu pula ia menyandang status stateless alias tak punya kewarganegaraan. Terutama dengan hubungan keluarga kan bagaimana? Bahwa kami 10 keluarga ya. Lalu pada waktu saya pulang yang pertama kali 10 tahun yang lalu itu kami tinggal 5. Jadi ya pasti itu. Itu saya tidak hitung orang tua yang sudah tidak ada ya kan. Nah, inilah yang satu sejarah Indonesia yang dilupakan. Menurut saya, tugas pertama saya pada waktu adalah itu. Memutihkan kembali wujud daripada kebijakan politik pada masa lalu untuk mengatakan Indonesia masa kini. Melambe-lambe. Indonesia masa kini yang terbentuk dari sejumlah fakta sejarah bangsa, termasuk para mahasiswa ikatan dinas yang tak punya kepentingan politik, namun jalan hidupnya berubah karena pergantian rezim. Raja Klana. Eva Yunizar, Praha. Itulah secuil kisah dari kehidupan para eksil di Praha akibat pergantian rezim puluhan tahun silam, tepatnya pada tahun 1965. Anda bisa menyaksikan bagaimana nestapa para eksil yang ada di Praha selengkapnya dalam program khusus CNN Indonesia Prime News hari Sabtu esok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.